Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, ya lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah dia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan khususnya Mas Darno dan Anjar. Hari ini adalah hari yang sangat dinantikan oleh mereka berdua. Hari yang suci. Dalam perkawinan Katolik, perkawinan itu bukanlah kontrak. Perkawinan bukanlah transaksi tawar-menawar yang kalau sudah tidak cocok maka ditinggalkan atau dibatalkan. Bukan. Perkawinan adalah rencana Allah yang suci bagi kedua mempelai. Maka di dalam kitab suci, Yesus mengatakan bahwa dalam melalui perkawinan, mereka mampu meninggalkan orang tua kandung untuk bersatu. Ikatan darah keturunan kandung pada dasarnya bukan faktor utama dari perkawinan Katolik. Maka perkawinan Katolik kalau sudah dewasa sebenarnya tidak memerlukan persetujuan orang. Bahkan sebenarnya dari orang tua pun. Tetapi karena sikap hormat dan karena tidak ada masalah apa-apa, maka tetap restu dan doa dari setiap orang
persetujuan dan dukungan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelestarian perkawinan itu. Inti dari perkawinan adalah ketika laki-laki dan perempuan itu mengikatkan janji suci di hadapan Tuhan dan di depan semesta ini. Anjar dan Mas Darno sudah mengenal cukup lama, dan hari ini hari yang sangat dan dipilih dan sangat penting bagi mereka berdua. Maka ingatlah selalu siapa yang hadir di sini, lalu juga merdunya paduan suara mengiringi kalian berdua masuk. Hayatilah itu sebagai paduan suara malaikat yang mewakili seluruh alam semesta mendukung kalian berdua. Maka di situ kita dimudahkan dalam menghayati persatuan ini. Karena Yesus mengatakan bahwa barang siapa sudah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Kita manusia sudah tidak punya wewenang menceraikan. Maka di dalam Gereja Katolik tidak ada institusi perceraian. Karena memang dari Injil kita tidak punya kuasa untuk memisahkan perkawinan. Tidak ada kuasa. Karena yang punya gawe adalah Tuhan sendiri. Maka Anjar dan Mas Darno, kalian dua orang dengan latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, watak yang berbeda, keluarga yang berbeda, tentu itu bukan hal yang gampang untuk menyatukan. Tetapi ingat bahwa kalian dipersatukan oleh Tuhan hari ini. Anjar harus meyakini bahwa Tuhan sudah sekian lama menyiapkan dirimu untuk akhirnya bertemu Mas Darno. Mas Darno juga dipersiapkan Tuhan untuk akhirnya dipertemukan dengan Anjar pada hari ini. Maka kalau ada masalah apapun, selalu diingat Tuhan telah merancang kita berdua untuk bersatu. Maka izinlah kepada Tuhan selalu apapun, karena yang punya gawe hari ini pertama-tama adalah Tuhan. Berikutnya, banyak dalam dunia perkawinan, maka orang Farisi ini bertanya kepada Yesus. Dengan pokoknya kan banyak alasan dalam hidup ini yang menyebabkan pada dasarnya, ayo mana pasangan suami istri yang tidak pernah terbersit di benaknya untuk cerai itu siapa di dunia ini? Pasti ada. Sedikit kadang kalau ketemu masalah, kita ini akan muncul ketika mentok. Mentoknya karena apa? Notoknya karena apa? Karena ketegaran hati. Hati yang sudah mengeras, yang sulit untuk mendengar, yang sulit untuk belajar. Nah itu biasanya sudah omong engkel-engkelan, sudah gak ketemu gadoknya, itu pasti terbersit rasanya gak kuat aku. Es pisah wae. Itu pasti semua mempelai perkawinan pasti ngalami. Saya belum pernah bertemu dengan suami istri yang betul-betul belum pernah terbersit di benaknya untuk cerai, itu belum pernah. Pasti ada. Nah, berarti bahwa memang di dalam hidup bahtera keluarga itu akan selalu ada masalah. Untuk itulah maka selalu yang disebut
dengan perkawinan itu bukan didasarkan pada rasa senang dan cinta. Bukan itu dasar pertamanya. Dasar keutuhan keluarga dalam ajaran Katolik adalah kesetiaan. Kesetiaan itu lebih tinggi daripada cinta. Cinta laki-laki dan perempuan. Karena cinta itu sangat terkait dengan perasaan. Perasaan bisa naik, bisa turun, kadang bisa antusias, bisa sangat intim, kadang bisa sangat kering, hambar, bosan, kecewa. Nah, itu yang mengombang-ambingkan cinta. Yang tetap mengarahkan perahu bahtera keluarga, meskipun terombang-ambing oleh ombak, tetap berjalan menuju pelabuhan keabadian, yang menyebabkan ke sana kompasnya adalah kesetiaan. Kalau cinta itu unsurnya adalah intimasi, kedekatan, dan passion, rasa. Itu dua kakinya cinta itu intimasi dan passion. Kedekatan dan rasa. Itu yang membentuk cinta. Tetapi cinta harus ditambahkan satu lagi untuk setia, yaitu komitmen, janji di hadapan Tuhan. Nah, disitulah yang menjadikan perkawinan menjadi setia. Maka perceraian hanya terjadi ketika mengandalkan ikatan itu hanya passion dan intimasi, kedekatan dan rasa. Perceraian hanya bisa terjadi ketika kita mengabaikan janji dengan Tuhan. Di samping kalian ini ada Pak Detijan dan Ibu. Ini bukan hiasan untuk perkawinan kalian. Mereka ini diundang, bahkan mereka yang mendampingi kalian di depan altar. Orang tua kandung agak menyamping. Ini adalah simbol, lambang. Jadi sekarang kalian berdua itu punya sahabat rohani yang namanya Pak Tijan dan Ibu. Kalian mempunyai orang tua, wali dalam keluarga. Tetapi di dalam tiga hal itu, intimasi, passion, dan komitmen, itu sahabat dalam bercerita, diskusi, itu adalah Pak Tijan dan Ibu. Mengapa Pak Tijan dan Ibu itu mewakili gereja, bukan mewakili keluarga kandung? Mereka berdua mewakili gereja. Gereja mewakili apa? Mewakili Injil tadi. Makanya kalau ada apa-apa, kalau Anjar atau Mas Darno larinya ke orang tuanya masing-masing, maka kita secara kedagingan pada umumnya keluarga akan membela keluarganya, bukan membela kesatuannya pada umumnya. Nah, Pak Detijan dan Ibu ini yang membela kesatuannya. Tentu ini tidak gampang. Karena bagi Pak Detijan dan Ibu, mulai malam nanti itu sudah ada tambahan nama yang disebut dalam doa malam Anda. Mulai malam nanti, mulai menyebut nama Darno dan Anjar dalam doa Anda. Karena terus mendampingi secara rohani bagi kedua mempelai. Dan diwajibkan agak kepo, mau tahu piye kabare Anjar dan Darno itu. Ono masalah opo. Jangan sampai datang itu kalau masalah sudah berat.
Tapi apa saja, ya jangan hanya datang ke Pak Tijan dan Ibu hanya karena ada masalah, tetapi juga ketika ada syukur dan ada kegembiraan, datanglah, ceritakan. Sehingga kalian berempat bisa bergandengan, berangkulan mengucapkan syukur bersama kepada Tuhan untuk anugerah peristiwa dalam keluarga itu. Rumah tangga itu rumah dengan tangga. Rumah yang tempatnya tinggi dan ada tangganya. Mengapa tinggi? Karena di dataran sana itu banyak godaan. Maka rumah keluarga itu disebut rumah tangga karena harus diletakkan agak tinggi. Nah, supaya apa? Binatang-binatang liar yang disebut dengan nafsu itu biarlah berkeliaran di bawah. Makanya kita banyak-banyaklah di atas, di rumah itu. Karena kita keluyurannya di dunia bawah, maka kita akan dikuasai oleh namanya nafsu. Dalam bahasa Timur Tengah, itu sangat menarik. Ada nefes, bahasa Ibrani nefes, itu nafas kebaikan. Nafsu itu adalah nafas keburukan. Nafas yang mendorong kita untuk semakin mencintai kedagingan. Itu nafsu. Sedangkan nefes dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi nafas. Itu adalah hembusan roh Allah yang mendorong manusia untuk selalu eling, untuk selalu sadar akan janjinya dengan Tuhan. Maka disitulah tangga itu dibangun dengan 3 anak tangga. Tangga yang pertama itu adalah tangga ekonomi. Mulailah dimanage secara bersama-sama, ada keterbukaan di dalam penganggaran, pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga. Program-program jangka panjang itu dirembuk bareng. Karena kalian bukan lagi 2, tetapi 1 oikos nomos, ekonomi. Oikos artinya rumah, nomos artinya keteraturan. Maka diatur, dimanage, dikelola bersama sebagai 1 rumah. Ekonomi itu pijakan pertama. Karena kalau kita tidak punya duit, utangnya akeh, wah itu pasti sudah goyah, cagaknya rumah itu goyah. Tetapi kalau ikatan kesetiaan itu kuat, ketika kita sedang menderita secara ekonomi, tetap kokoh. Kalau tangga kedua adalah emosi, yaitu mengelola emosi. Emosinya perempuan beda dengan emosinya laki-laki. Maka Mas Darno sekarang mesti banyak belajar dengan apa yang tidak dikatakan oleh Anjar. Jadi kalau perempuan itu kan yang dimaksudkan adalah justru yang tidak dikatakan. Justru yang dikatakan kadangkala itu hal yang tidak perlu didengarkan. Jadi yang didengarkan justru yang tidak dikatakan. Nah disitulah maka kita laki-laki sering terjebak dengan kata-katanya. Selingkuh ya, itu kata-katanya. Tapi yang didengarkan adalah yang bukan dikatakan. Maka jangan lalu kita kecewa karena dikatakan selingkuh, enggak. Istriku sedang pengen dielus punggungnya. Jadi bukan masalah kata-katanya apa. Nah ini yang dalam dunia perkawinan saya kadang-kadang meskipun saya tidak nak kawin, tetapi 25 tahun, 27 tahun saya mengenal seluk-beluknya laki-laki dan perempuan dengan terbuka, telanjang semua di hadapan pastor. Sehingga tahu persis masalah-masalah itu. Kadang ngamuk-ngamuk Anjar.
Ya, mulai sekarang Mas Darno nyateti tanggalan. Ngamuke biasane tanggal piro. Dihitung 28 dina, engko siap-siap ono ngamuk. Jadi omongannya ngamuk itu jangan yang dimasukkan hati, tetapi yang tidak diomongkan itulah yang harus ditangkap. Ya, nah demikian juga Anjar. Laki-laki kalau kakean diomongi itu hambar. Nah kita perempuan kalau ndak ngomong gak lega. Bahkan kadang-kadang kelegaan lebih penting daripada kenyamanan hati laki-laki. Gak penting kowe bahagia apa ora, sing penting aku lega, itu yang sering kali. Sehingga kita tidak memperhitungkan apa yang kita omongkan. Nah, bagi laki-laki omongan yang terus diulang-ulang itu adalah ketidakpercayaan. Maka hal-hal yang satu sama lain yang perlu dipelajari bersama. Satu hal yang perlu kita kembangkan dalam budaya timur itu adalah mampu membedakan antara fakta dan praduga. Nah ini yang seringkali fakta dan praduga, faktanya dikalahkan, yang maju praduganya. Misalnya pernah terjadi ada di HP kok enggak ada nomor, namanya enggak ada. I love you Pep. Neng HP ini suaminya, I love you Pep. Begitu melihat, bukan kok melihat faktanya apa, faktanya ada nomor tanpa nama, tulisannya I love you Pap, PAP. Tidak langsung, tapi yang berbicara adalah praduga. HP langsung dibanting, langsung gulone suaminya ini ditarik. Siapa itu? Jadi marahnya lebih dahulu. Sampai suaminya tidak mampu menjelaskan lagi. Enggak butuh kamu ngomong. Laki-laki memang begitu semua gitu ya. Baru, ya apa caranya menjelaskan? Akhirnya suaminya sesudah agak reda nunggu 3 hari, itu pun sudah sempat pergi dari rumah, lari ke rumah orang tuanya, ke mertuanya. Lari. Baru 1 minggu suaminya bisa menjelaskan. Iku lo anakmu sing ning Jakarta, nomornya keblokir hilang. Dia itu teleponan nomornya, itu nomornya anakmu yang sedang sekolah di Jakarta. Bayangkan, nah itu sering kali permasalahan dan kehancuran dalam rumah tangga itu adalah ketika kita tidak fokus pada fakta, tetapi fokus pada praduga. Praduga ketika bertemu dengan praduga, itu yang ada terjadi adalah musibah, malapetaka. Maka mengelola emosi itu tangga kedua. Tangga ketiga adalah rohani. Bagaimana kita setiap hari mempersembahkan keluarga ini kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya kehidupan kita. Jatuh bangun, sakit, sehat, selamat atau celaka, itu yang punya adalah Tuhan. Maka ekonomi pun, bayangkan Bapak Ibu, orang yang saya tahu persis, ya karena sudah lama dan sekarang perusahaan itu sudah tidak ada, maka saya berani ngomong. Orang nomor 2 sesudah Tommy Soeharto, itu Direktur Humpus Indonesia Timur. Bayangkan, kurang kaya apa. Dalam jangka waktu 1 bulan, dia minta pulsa ke saya. Habis. Harta yang rumahnya di Surabaya tembus dari Jalan Kertajaya sampai jalan belakang. Habis. Harta ini bisa melimpah dan bisa habis. Maka kita betapa manajemen rohani
Bagaimana Anjar setiap hari mempersembahkan Mas Darno kepada Tuhan. Mas Darno juga mempersembahkan Anjar kepada Tuhan setiap hari. Jangan, kalau tidak ada manajemen rohani ini, yang ada setiap hari adalah kebun binatang dan kutukan. Asu, jangkrik, kucing, dan macam-macam itu yang muncul. Lalu rumah ini penuh dengan hantu, menakutkan, menyesakkan, gelap. Kalau tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam setiap ibadah kita adalah mempersembahkan keluarga dengan segala suka duka setiap hari dipersembahkan kepada Tuhan. Manajemen rohani. Maka rumah tangga dengan 3 level itu. Terus pegangannya apa? Kalau tidak ada pegangan gampang kepleset. Yang satu adalah pengampunan. Yang satu adalah terima kasih. Setiap hari kalau kita makan 3 kali, Mbok Yao mengucapkan terima kasih itu ya paling tidak sehari 3 kali. Coba kalau kita audit, kita suami istri, Bapak Ibu, kita ngomong matur suwun ya Mas, matur suwun ya Dek atau Bu, itu sehari berapa kali? Pada waktu 5 tahun perkawinan pertama mungkin masih rajin ya, tapi suwe-suwe gak tahu metu blas kata terima kasih. Nah, ketika ini pegangan sebenarnya, tangga ini pegangannya satunya adalah minta maaf dan memaafkan, satunya adalah selalu berterima kasih. Dianjar, matur nuwun ya. Lho apa? Wah, aku rasane makdek ngono mbok esemi pas aku budal mang. Udah, hal sederhana. Tapi itu pegangan. Itu yang memberikan rasa, passion, yang bisa dipegang sehari, semalam, bahkan bisa 2 hari, 3 hari. Kalau ada ini tadi, terima kasih. Apalagi kalau mengapa kita sampai kepada level cerai? Karena tidak ada maaf. Kemarin saya bertemu dengan pasangan suami istri. Aku memaafkan, tapi aku tidak akan mengampuni kamu sampai aku mati. Bayangkan. Orang kok sampai sebegitunya ya. Ya itu membangun neraka di rumahnya sendiri. Padahal kata Yesus dengan mengampuni maka kamu pun diampuni oleh Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengampuni ya kita tidak akan diampuni. Pengampunan Tuhan hanya masuk lewat pintu pengampunan kita. Maka pegangan 2 ini. Cepat-cepat sebelum merem ketika tidur. Kalau ingat ada ganjalan, mbuh ditompo mbuh ora, ungkapkan dengan tulus minta maaf. Sorry ya. Terus mbuh tetap sorry minta maaf. Mbuh dirungokke mbuh ora, pokoknya minta maaf. Dah habis itu enggak usah engkel-engkelan, lepaskan. Koyok layangan nak begitu tulisannya aku minta maaf wis diulurke pedot taline del. Wis itu miliknya Tuhan. Urusannya Tuhan untuk bekerjanya maaf itu. Nah, nanti Roh Kudus yang akan bekerja di dalam diri orang pasangan yang belum bisa memaafkan. Yang penting kita minta maaf. Semoga dengan nasihat-nasihat ini, karena saya tahu antara Anjar dan Mas Darno itu sudah cukup usia dengan kekerasan hatinya masing-masing. Anjar ya sudah terbiasa mandiri sendiri, sehingga segala sesuatu diatur dewe, gak pernah kompromi dengan orang. Nah sekarang kita berdua. Jadi duduk aku, kamu, aku gini, pokoknya terima atau enggak, aku itu begini, itu kan gitu. Nah kira-kira Anjar godaan untuk itu besar. Jadi pahami dulu. Kalau Mas Darno wis terbiasa kompromi, Tapi ini yang perlu dikembangkan.
Makanya semoga dengan panjang lebar ini menjadi kenangan untuk selalu ingat. Sekali lagi Pak Detijan dan Ibu selalu dampingi mereka berdua. Nanti suatu saat sesudah 3, 4, 5 tahun diajak ME, lalu supaya ikatan kesetiaan itu tetap tumbuh subur di dalam keluarga mereka. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.